warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video edukatif mengenai ilmu epidemiologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irene Septia Kusmawati dan rekan saya Muhammad Zidan. Saya Gita Alfa Ariza. Saya Lutfi Farah Sabrina. Saya Kalista Naraswari. Saya Asep Gaga Arya Pradana dan teman saya yang tidak dapat hadir, Anggun Mayang Sari. dan selamat menyaksikan. Penyakit pada manusia pada dasarnya timbul akibat adanya gangguan keseimbangan antara agen penyebab, host, dan juga lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai segitiga epidemiologi. Agen merupakan penyebab langsung yang dapat bersifat biologis, fisik, kimiawi, maupun nutrisi. Agen biologis meliputi bakteri, virus, jamur, dan juga parasit yang dapat menimbulkan infeksi. Misalnya, Mycobacterium tuberculosis pada penyakit tuberkulosis. Agen fisik dapat berupa trauma, radiasi, ataupun suhu ekstrim. Sedangkan agen kimiawi dapat berupa racun dan juga polutan. Selain itu, ketidakseimbangan asupan gizi juga berperan seperti kekurangan vitamin yang menyebabkan penyakit defisiensi. Jadi, penyebab penyakit nggak melulu soal kuman aja. Selain faktor agen, ada pula faktor yang dapat mempengaruhi tubuh lebih mudah terpapar penyakit, yaitu host atau tubuh kita sendiri. Faktor ini meliputi kondisi biologis seperti usia, jenis kelamin, genetik, status gizi, dan daya tahan tubuh. Selain itu, perilaku hidup juga sangat berpengaruh, misalnya kebiasaan menjaga kebersihan diri, pola makan, aktivitas fisik, maupun kebiasaan beresiko seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Individu dengan daya tahan tubuh yang lemah atau memiliki kebiasaan hidup tidak sehat akan lebih mudah terpapar penyakit. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan berperan besar dalam mempengaruhi hubungan antara agen dan host. Contohnya yaitu lingkungan fisik seperti sanitasi, kualitas air, kebersihan udara, serta iklim dapat mendukung atau menghambat perkembangan penyakit. Kemudian contoh dari lingkungan biologis, misalnya keberadaan hewan pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, atau tikus juga dapat menjadi perantara penularan. Di sisi lain dapat kita lihat contoh dari lingkungan sosial, meliputi kepadatan penduduk, kondisi ekonomi, budaya, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan. Lingkungan yang tidak sehat akan meningkatkan peluang terjadinya penularan penyakit dalam masyarakat. Penularan penyakit dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung meliputi kontak fisik, hubungan seksual, percikan droplet saat batuk atau bersin, serta penularan dari ibu ke janin melalui plasenta. Sementara itu, penularan tidak langsung dapat terjadi melalui udara atau airborne, benda mati yang terkontaminasi atau fumate, makanan atau minuman yang tercemar, serta melalui vektor perantara. Vektor biologis seperti nyamuk pada penyakit malaria atau Aedes aegypti pada demam berdarah berperan dalam perkembangan agen di tubuhnya. Ada pula vektor mekanik seperti lalat yang hanya membawa kuman tanpa menjadi tempat berkembang biaknya. Upaya pencegahan penyakit harus dilakukan secara menyeluruh, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Pada tingkat individu, langkah yang dapat dilakukan meliputi menjaga kebersihan diri, menjalani pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, serta mengikuti program imunisasi. Pada tingkat lingkungan diperlukan perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah, serta pengendalian populasi vektor penyebab penyakit. Sementara itu, pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan kesehatan, menyediakan fasilitas layanan kesehatan, melaksanakan program vaksinasi massal, serta melakukan edukasi dan surveillance epidemiologi untuk mendeteksi serta menekan penyebaran penyakit. Muncul karena adanya interaksi antara agen penyebab,
host, dan lingkungan yang saling mempengaruhi agen bisa berasal dari kuman, faktor fisik, kimia, maupun nutrisi. Host dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan perilaku hidup, sementara lingkungan meliputi aspek fisik, biologis, dan sosial yang mendukung atau menghambat penularan penyakit dapat menular baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penjagaan penyakit perlu dilakukan secara menyeluruh melalui gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Intinya, kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada individu, tapi juga pada kondisi lingkungan dan proaktif semua pihak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.